Salam pemirsa, salam IT News. Jumpa lagi di channel IT News di program berita kami. Hari ini kami akan sajikan berita tentang epidemi di India terus melonjak. Kementerian Kesehatan India mencatat data Kamis pagi 29 April bahwa dalam 24 jam terakhir, 379.000 kasus baru dikonfirmasi dan ada 3.645 kasus kematian. Rata-rata 2,5 orang meninggal karena epidemi setiap menit. Lalu mengapa epidemi di India tiba-tiba muncul? Apakah itu akan mempengaruhi negara lain? Simak laporan selengkapnya. Kurva epidemi India hampir menjadi garis lurus di bulan Mei, mungkin hampir tidak mundur. Dari akhir Maret hingga saat ini selama lebih dari sebulan, jumlah kasus yang baru didiagnosis di India telah meningkat dengan sangat cepat. Dari kurva hampir menjadi garis vertikal yang mengejutkan dan itu masih dalam tahap menanjak. Pada akhirnya, banyak peneliti penyakit menular dan ahli kesehatan masyarakat yang memprediksi situasi ke depan yang tidak optimis diperkirakan akan sulit untuk memuluskan kurva ke atas pada bulan Mei. Saat ini sistem medis India sudah kewalahan, sekarang tergantung pada apakah India dapat bertahan dari gelombang ini dengan dukungan medis internasional. Padahal pada November tahun lalu India mengalami puncak epidemi. Saat itu sistem kedokteran India sudah kewalahan. Untung gelombang tersebut tidak bertahan lama sudah turun. Namun pada awal April tahun ini epidemi India mendekati puncak November, tetapi gagal menarik perhatian. Jelas perkiraan resmi India tentang epidemi tersebut terlalu optimis. Hingga akhir April, media internasional memperhatikan bahwa India membakar mayat di tempat terbuka, mengejutkan dunia. Puncak epidemi pada November tahun lalu tidak berlangsung lama, dan sebagian besar orang yang terinfeksi terkonsentrasi di komunitas berpenghasilan rendah dengan populasi padat dan fasilitas medis yang buruk. Tetapi situasi tahun ini berbeda, jumlah infeksi di komunitas kaya juga melonjak, dan situasi secara keseluruhan sudah sangat serius. Dibandingkan dengan Amerika Serikat, India telah jauh melebihi jumlah kasus yang dikonfirmasi di Amerika Serikat dalam waktu yang sangat singkat dan jauh melebihi negara lain pada puncak epidemi. Masalah yang dihadapi negara lain adalah bagaimana menstabilkan epidemi saat ini. Masalah yang dihadapi India adalah kapan wabah saat ini akan berakhir. Selain itu, situasi epidemi di India bukanlah model letusan di satu tempat, menyebar ke berbagai tempat. Situasi epidemi di banyak bagian India melonjak pada saat yang bersamaan dan banyak tempat menjadi sumber epidemi. Soal bagaimana untuk mengerahkan sumber daya medis dan menahan epidemi merupakan tantangan besar. Berita selanjutnya, mengapa India? Berbagai faktor menyebabkan wabah epidemi di India, yang terpenting di antaranya adalah penyebaran cepat virus varian India B1617. 1. Ancaman virus varian India. Varian India B1617 lebih kuat dari strain epidemi sebelumnya. Varian India disebut varian mutan ganda karena mencakup dua situs mutasi penting dalam protein lonjakan, E48AQ dan L452R. Di antaranya L452R meningkatkan kemampuan virus untuk menyerang sel dan melarikan diri dari kekebalan. Mutasi ini juga ditemukan pada varian California. Sedangkan E484Q membantu meningkatkan kemampuan melarikan diri kekebalan dari virus, yang sangat mirip dengan mutasi pada E484K situs dalam varian Afrika Selatan dan Brazil. Oleh karena itu, orang yang telah terinfeksi tahun lalu meskipun memiliki antibodi di dalam tubuhnya, mungkin tidak dapat memainkan peran utama dalam perlindungan, dan mereka mungkin masih dapat terinfeksi kembali dalam gelombang epidemi ini. Selain itu, ada fenomena lain yang patut diwaspadai terkait soal kali ini banyak anak muda di India yang tertular bahkan meninggal, termasuk mereka yang berusia belasan dan 20-an. Peningkatan tingkat infeksi di kalangan anak muda merupakan tren yang mengerikan, yang menunjukkan bahwa virulensi virus meningkat dan daya tahan tubuh yang kuat pada anak muda tidak dapat menghentikan invasi varian baru. 2. Vaksin mungkin memiliki efek terbatas pada virus varian. Vaksin utama yang disuntikan di India adalah vaksin AstraZeneca dan vaksin asli India Covaxin. Tingkat perlindungan kedua vaksin ini sekitar 70% dan 80%. Tingkat perlindungannya dapat menurun terhadap virus yang mengandung varian India yang memiliki kemampuan untuk lolos dari kekebalan. 3. Sistem medis yang rapuh. Ketika epidemi telah melonjak ke tingkat tertentu dan sistem medis tidak dapat mengikutinya, banyak orang tidak dapat menerima perawatan yang tepat waktu dan efektif setelah terinfeksi, yang menyebabkan peningkatan tajam dalam jumlah penyakit parah dan kematian. Ini adalah situasi mengerikan yang dihadapi India saat ini. 4. Kegiatan berkumpulnya festival kettle besar India dalam skala yang sangat besar mungkin mempercepat penyebaran virus.
5. Basis populasi India yang besar dan kepadatan tinggi juga memberikan kondisi yang baik untuk penyebaran virus yang cepat. Varian India B1617 telah menyebar, apakah akan mempengaruhi negara lain? Virus varian India B1617 telah menunjukkan kemampuan adaptasi yang sangat kuat. Dalam waktu singkat telah berkembang menjadi strain virus utama di India. Varian ini telah terdeteksi di banyak wilayah di India. India memiliki basis populasi yang besar, kontak dekat dengan negara tetangga, dan kontak yang sering dengan negara-negara besar seperti Amerika Serikat, Inggris, dan Kanada. Oleh karena itu, epidemi India tidak hanya menjangkit beberapa negara tetangga seperti Bangladesh, Pakistan, bahkan Bhutan, Nepal, Asia Tenggara, dan beberapa negara di Timur Tengah di utara, tetapi merupakan ujian bagi pencegahan epidemi global. Saat ini varietas India telah ditemukan di sekitar 20 negara dan wilayah seperti Amerika Serikat, Tiongkok, Singapura, Korea Selatan, dan lain-lain. Meskipun varian India belum membentuk komunitas yang menyebar secara cepat di negara lain, hal itu merupakan potensi bahaya yang besar. Varian ini telah menunjukkan kemampuan beradaptasi dan penyebaran yang hebat di India. Jika menyebar ke negara lain, ia mungkin menjadi mutan utama setelah 2 hingga 3 bulan seperti varian Inggris. Sekarang setelah epidemi meletus selama lebih dari setahun, situasinya sekarang sangat berbeda dengan ketika epidemi meletus di Wuhan. Jika petugas kesehatan masyarakat dapat waspada lebih awal dan menindaklanjuti urutan genetik varian pada waktunya, mereka pada dasarnya dapat memahami situasi saat ini, seberapa besar risikonya dan membuat respon yang sesuai. Sekian berita ITNews hari ini. Terima kasih telah menonton dan silakan subscribe channel ini dan bagikan ke teman-teman Anda. Jika Anda